قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini kita berada di pantai matahari terbit. Ya, di sini banyak orang-orang yang menunggu matahari terbit dari arah sana ya. Masya Allah. Berkaitan dengan matahari terbit, ada sebuah ayat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasyamsu tajri limustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim." Dan matahari itu berputar ya, sesuai dengan garis edarnya. Itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Jadi matahari ini berputar dari di garis edarnya, itu adalah perkara yang telah ditetapkan dan merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menunjukkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran Allah juga menyebutkan bahwasanya matahari adalah ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min ayatihil lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah malam dan siang, matahari dan bulan. Jangan kalian bersujud kepada matahari dan bulan. Lalu matahari ini setelah terbit, maka dia akan terus berputar. Disebutkan di dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, "Hal tadruna aina tadhhab hadhihi?" Apakah kalian tahu kemana perginya matahari ini? Jadi matahari terbit dari arah timur, terus ke atas sempurna, kemudian dia menuju untuk tenggelam. Apakah kalian tahu kemana perginya matahari ini? Apa yang dia tuju? Maka sahabat tentunya menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi SAW menyebutkan bahwasanya inna hadhihi tajri, sesungguhnya matahari ini beredar terus berputar hatta tantahi ila mustaqarriha, sampai dia ke tempat menetapnya. Ke tempat menetapnya yaitu tahtal arsh ya. Dia berada di bawah arsh. Fatakhirru sajidah, dia pun langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah dari perkara gaib yang seorang itu wajib untuk mengimaninya. Adapun orang-orang yang lemah imannya, orang-orang yang tidak yakin tentang perkara-perkara seperti ini, maka dia akan mengatakan bagaimana caranya matahari dia tenggelam kemudian dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal di satu tempat matahari tenggelam, di tempat yang lainnya belum tenggelam. Maka perkara-perkara yang seperti ini tidak perlu ditanyakan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui, Al-Azizul Alim, maha perkasa lagi maha mengetahui. Apapun yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki, maka itulah yang terjadi. Kemudian setelah dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pada waktunya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, irtafi'i warji'i, muncullah engkau dan kembalilah. Maka muncullah di pagi-pagi seperti ini kembali dari arah terbitnya ya. Kemudian dia pun kembali lagi sampai ke tempatnya dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian seterusnya, kata Nabi SAW, "Wan-nas", dan manusia pada waktu itu dalam keadaan sakinun, tenang ya. Sampai pada akhirnya matahari pun tatli' min maghribiha, dia muncul dari arah di mana dia tenggelamnya. Itulah kejadian pada hari kiamat. Maka matahari ya, yang kita tunggu-tunggu saat ini merupakan tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia termasuk makhluk besar.
Kalau makhluk besar seperti ini saja ternyata dia tenggelam untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harusnya makhluk-makhluk kecil seperti kita lebih pantas untuk sujud dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Naam, barakallahu fikum. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني